Halo, saya Hanindito. Kali ini kami mau kasih tahu berita terupdate dari Kementerian BUMN dan juga produk-produk BUMN yang keren banget. Ayo kita saksikan hanya di BUMN Flash News. Saat ini kita akan berbicara tentang bencana gempa bumi di Cianjur. Kawan-kawan, sobat BUMN, bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat menyisakan luka yang mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hingga saat ini diperkirakan terdapat 114.683 pengungsi dengan 169 desa terdampak akibat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo tersebut. Di dalam pengungsi tersebut terdapat 1.295 karyawan BUMN yang terdampak oleh gempa ini, yang memang berdomisili ataupun memiliki sanak keluarga di daerah Cianjur. Untuk membantu korban dan membantu meringankan beban pengungsi, Kementerian BUMN melalui Satgas Bencana BUMN terjun langsung ke wilayah Cianjur, di mana sinergi dari 32 BUMN dan satu koordinator dengan 12 divisi, diantaranya ada divisi logistik, sanitasi, kelistrikan, dapur umum, mobilitas bantuan, komunikasi, media dan trauma healing, pendidikan, rescue, data analis, alat berat, dan tempat ibadah. Tidak hanya itu, terdapat juga 75 anak perusahaan BUMN yang turut serta untuk mengirimkan donasi. Teman-teman yang belum tahu, Satgas BUMN ini memiliki beberapa posko untuk penyaluran bantuan-bantuan. Di antaranya ada 3 posko Satgas BUMN dan juga 22 posko bantuan yang telah menyalurkan bantuan pada 41 desa. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Satgas Bencana BUMN adalah terkait dengan kebutuhan dasar, yaitu ada sembako, obat, kebersihan, dan hal-hal lain. Selain itu ada juga tenda, alat berat untuk pembukaan jalan dan pencarian korban, tenaga medis, ambulans, serta pendistribusian logistik. Sehingga total relawan yang hadir dan terlibat dalam Satgas Bencana BUMN sebanyak 820 orang sebagai perwakilan dari 34 BUMN. Menteri BUMN kita, Bapak Erick Thohir, beserta Ibu Menteri BUMN, Ibu Liza Thohir, dan rombongan Serikandi BUMN yang terdiri dari Direktur Wanita BUMN telah meninjau langsung bagaimana kontribusi BUMN melalui Satgas Bencana BUMN kepada masyarakat yang terdampak. Semoga wilayah Cianjur dan sekitarnya yang terdampak dapat perlahan-lahan bangkit. Dan juga bagi masyarakat Cianjur agar kembali sehat, diberi ketabahan, dan muncul semangat untuk menyongsong hari ke depan. Oke teman-teman semua, kemarin tanggal 10 November kita ada Hari Pahlawan. Hari itu diperingati juga oleh kami, para BUMN dan para milenial BUMN. Untuk memperingati Hari Pahlawan, staf khusus 3 Menteri BUMN, Bapak Aries Sinulinga, membuat kegiatan Gelora Milenial BUMN 2022. Dan menariknya, kita melaksanakan itu ada di kapal KM Sinabung, armada milik PT Pelni. Kenapa sih kita harus bikin itu? Menteri BUMN Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa milenial BUMN harus menjadi pahlawan BUMN dengan menerapkan core value akhlak, dan juga ini merupakan peranan penting dalam pembangunan Indonesia di masa mendatang untuk berkelanjutan sustainability dalam perkembangan teknologi yang begitu cepat dan dinamis untuk bertransformasi menuju BUMN yang unggul. Kegiatan Gelora Milenial 2002 ini merupakan kegiatan yang pertama kali diselenggarakan di atas kapal, yaitu kapal milik Pelni KM Sinabung, yang berlayar dari Makassar, yaitu Pelabuhan Soekarno-Hatta, menuju ke Tanjung Perak, Surabaya. Di dalam kapal tersebut, Pak Erick Thohir memberikan kesempatan dan ruang kepada para milenial untuk memberikan ide-ide mereka. Apa-apa saja yang akan dilaksanakan untuk di tahun 2023 dengan ide-ide inovatif dan terobosan baru yang tidak biasa. Acara ini berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 10 November 2022 sebagai gongnya ya. Dan diikuti oleh 200 peserta milenial perwakilan dari 14 klaster BUMN dan juga anggota BUMN muda dari seluruh Indonesia. Pertama kali kegiatan tersebut dilaksanakan dengan forum group discussion, di mana untuk memupuk ide-ide inovatif dan juga nanti akan dipaparkan oleh para tokoh-tokoh yang hadir di KM Sinabung tersebut. Selain melaksanakan FGD, teman-teman milenial diberikan inovasi dengan inspiring talk dari Direktur Usaha Barang dan Tol Laut PT Pelni, yaitu Bapak Yosianis Marsiano, dan juga staf khusus 3 Menteri BUMN, yaitu Pak Aries Sinulinga.
Dan kegiatan pada rangkaian Gelora Milenial ditutup dengan upacara. Upacaranya pun menarik banget, yaitu ada di atas kapal Pelni yang dihadiri oleh seluruh peserta pada tanggal 10 November 2022. So, kita harus berjuang layaknya pahlawan BUMN. Doing the best bekerja di BUMN, jadi mari kita satukan visi dan misi untuk masa depan BUMN untuk Indonesia. Oke kawan-kawan semua, tadi kita udah ngobrolin tentang Kementerian BUMN, sekarang kita lanjut ke produk-produk BUMN. Ada apa aja? Kita mau bahas tentang TMI ini yang kemarin sempat viral ya kan? Dimana teman-teman semua Sobat BUMN, Taman Mini Indonesia yang dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko atau kita kenalnya adalah TWC, mereka akhirnya membuka pintu bagi para wisatawan umum pasca revitalisasi pada 20 November 2022 kemarin. Dalam masa uji coba terbatas ini, TWC memberlakukan kuota kunjungan dalam rangka penerapan visitor management untuk memastikan kalau TMI ini betul-betul siap dikunjungi wisatawan. Ternyata saat dibuka oleh teman-teman TWC, antusiasme masyarakat sangat baik. Dibuktikan dengan dibelinya tiket secara online selama 16 sampai 20 November mencapai kuota kurang lebih 5.000 orang. Luar biasa banget. Poin dari revitalisasi TMI ini menghadirkan TMI sebagai the ultimate showcase of Indonesian beauty, di mana PT TWC mengembangkan 4 konsep pengelolaan TMI. Pertama, yaitu pilar inklusif, di mana ruang-ruang publik di TMI bisa digunakan oleh banyak komunitas di Indonesia, di Jakarta, dan di sekitar. Kedua adalah pilar green. TMI berkontribusi mengurangi emisi, sekaligus mensuplai oksigen di kawasan TMI. Kerennya adalah TMI setelah revitalisasi terdiri dari 70% hijau, zona hijau, dan 30% bangunan. Luar biasa. Lalu ketiga adalah smart, di mana tata kelola TMI transparan, seluruh transaksi didorong dengan teknologi digitalisasi. Dan keempat dan yang terakhir adalah pilar culture, di mana TMI memaksimalkan keberadaan anjungan-anjungan yang memberikan dampak positif. Nah, yang perlu Sobat BUMN tahu adalah selain sebagai tempat rekreasi, TMI juga berperan secara maksimal sebagai contoh dunia tentang cara melestarikan dan mempresentasikan kebudayaan Indonesia. TMI juga siap berkomitmen dalam pengelolaan destinasi heritage dan culture yang edukatif dan juga berkualitas. So, jadi tunggu apa lagi? Ayo langsung aja teman-teman ke TMII. Oke, selanjutnya gak kalah kerennya. Dulu mungkin bapak-bapak kita, orang-orang tua kita, mbah kita tahu ya ada namanya Lokananta. Nah, Lokananta Records adalah studio rekaman pertama di Indonesia. Kawan-kawan BUMN sudah pernah dengar belum? Kalau belum, ini adalah gebrakan yang luar biasa juga dari Menteri kita, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, ingin komitmen mengembalikan kejayaan Lokananta Records yang berada di Solo, Jawa Tengah. Nah, untuk itu Bapak Erick Thohir menegaskan dan menugaskan kepada holding BUMN Dana Reksa melalui PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA untuk menghidupkan kembali Lokananta Records tersebut. Lokananta ini adalah aset milik Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, anggota dari Dana Reksa, yang selama ini bisa dibilang lah mati suri lantaran nggak ada aktivitas apapun yang berarti dari Lokananta. Lokananta merupakan aset yang strategis dan bersejarah untuk Indonesia. Kenapa? Karena Lokananta Records termasuk dalam sejarah di mana mereka berada pada saat-saat masa proklamasi. Dan nantinya para Sobat BUMN, Lokananta Records akan hadir dengan sejumlah pengembangan dan pembaruan. Di antaranya adalah adanya studio musik, kemudian ada juga amphitheater atau tempat kita pertunjukan, museum dan arsip, merchandise, galeri UMKM dan juga pusat kuliner. Jadi udah kekinian banget nanti Lokananta Records yang ada di Solo tersebut. Dengan hadirnya Lokananta Records diharapkan menjadi industri kreatif di Indonesia semakin berkembang dan fungsinya terus ditambah, termasuk menjadi destinasi wisata yang baru. Lokananta Records nantinya berubah nama menjadi Lokananta Reload. Beda-beda tipis ya, tapi dengan semangat baru. Dengan harapannya adalah membuat industri kreatif di Indonesia semakin berkembang dan fungsinya juga ditambah. Nggak cuma hanya records, tapi termasuk menjadi destinasi wisata yang baru di Indonesia. Dan harapannya kelak adalah Lokananta menjadi Abbey Road-nya Indonesia. Sobat BUMN, kita ada kabar gembira nih, bahwa PT Semen Indonesia Persero atau SIG meraih 19 penghargaan pada ajang Indonesian SDGs Award atau ISDA
2022 dari Corporate Forum for CSR Development atau CFCD pada Selasa 22 November di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta. ISDA 2022 ini merupakan ajang penghargaan yang diberikan pada perusahaan yang melakukan penghematan energi, konservasi lingkungan, kegiatan sosial di masyarakat, serta berbagai hal positif sebagai kontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas langkah nyata perusahaan dalam menjalankan operasional dan juga praktek bisnis berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Hal ini berjalan dengan semangat SIG sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan untuk memberikan manfaat bagi pelanggan Indonesia, khususnya masyarakat dan lingkungan pada umumnya. Salah satunya adalah PT Semen Gresik meraih 3 penghargaan kategori Gold untuk program pemberdayaan ekonomi sosial dan penguatan community engagement melalui Rumah BUMN Rembang. Selain itu, PT Semen Ternasa juga mendapatkan 11 penghargaan. Dan penghargaan lainnya bisa Sobat BUMN lihat langsung di website resmi, di sosial media resmi dari Semen Indonesia ya. Siapa nih para Sobat BUMN yang hobi lari? Kemarin ada acara yang viral ya, yaitu Pertamina Eco Run Fest 2022. Jadi ternyata BUMN selain untuk memajukan Indonesia, kita juga harus memastikan bahwa hobi dan kesehatan Sobat BUMN terpenuhi. Pada tahun ini, perhelatan kegiatan lari tahunan yang dilaksanakan oleh PT Pertamina mengusung tema festival dan dinamakan Pertamina Eco Run Fest 2022. Pertamina Eco Run Fest 2022 sini menghadirkan Eco Market, yaitu bazar produk-produk kuliner, local brands, dan UMKM yang ramah lingkungan, dan Energizing Music Festival yang berisikan musisi-musisi ternama di Indonesia. Eco Run Fest yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 ada di Istora Senayan. Nah, di situ juga mereka memberikan variasi yang berbeda dan lebih banyak pada pilihan jarak lari. Yang pertama adalah 1,5 km Family Run, 5 km Fun Run, 10 km Race, dan 21 km Race. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka HUT Pertamina yang ke-65 dan berhasil mengumpulkan sekitar 8.300 peserta. Dan dari Pertamina Eco Run Fest 2022 ada hal yang cukup berbeda, yaitu ada misi sosial, karena peserta secara tidak langsung berdonasi mendukung masyarakat di berbagai desa di seluruh Indonesia untuk mendapatkan akses listrik melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Melalui kolaborasi bersama program Desa Energi Berdikari Pertamina. Desa Energi Berdikari Pertamina merupakan program unggulan TJSL dari Pertamina dan sepanjang 2021 terdapat 19 program yang telah berhasil mengurangi emisi lebih dari 261.000 ton CO2 per tahun, memberikan manfaat akses energi kepada lebih dari 1.900 kepala keluarga, serta memberikan peningkatan ekonomi mencapai 1,9 miliar rupiah. Nah, Sobat BUMN, makanya kita harus ikutin terus nih kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMN. Tidak hanya menyenangkan, tetapi juga ternyata memberikan dampak sosial dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kawan-kawan semua, BUMN melihat bahwa sektor kesehatan merupakan hal yang krusial dalam kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Bisa kita lihat di tengah pandemi COVID-19 ini, sektor kesehatan menjadi peran utama sehingga BUMN yang memiliki klaster farmasi dan kesehatan tak henti-hentinya membuat transformasi dan inovasi. Salah satunya adalah bidang digital yang diharapkan dapat memberikan kinerja yang optimal untuk masyarakat. PT Bio Farma Persero sebagai holding cluster farmasi dan kesehatan meluncurkan MedBits atau Medicine Distribution Business Zone sebagai bentuk dari inovasi dan transformasi. MedBits ini merupakan platform jual beli obat dan alat kesehatan digital bagi pelaku industri farmasi. Ada dokter, perawat, apoteker, dan tenaga medis lainnya. Fokus di B2B. Diharapkan MedBits ini mempermudah mereka untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik melalui obat dan alat kesehatan yang dijamin asli dan juga berkualitas. Untuk meningkatkan kenyamanan dan juga kemudahan pelaku industri kesehatan dalam menggunakan MedBits, PT Bio Farma Persero ini berkolaborasi dengan BRI meluncurkan layanan
penggunaan bisnis card untuk Medbis. Sehingga ke depan pelaku industri farmasi dan juga nasabah dapat bertransaksi langsung dengan limit hingga 200 juta rupiah. Selain itu, kolaborasi ini menghasilkan layanan pay later ceria atau layanan pinjaman digital dan fitur pembayaran Briva. Produk ini telah menggunakan teknologi digital verification, credit scoring, dan digital signature. Sehingga transaksi akan menjadi lebih mudah, cepat, dan pastinya aman. Nah, gimana caranya buat teman-teman semua bisa mendapatkannya? Yaitu fasilitas layanan kesehatan yang telah memiliki izin, tinggal daftar ke BRI. Nantinya pasti akan terintegrasi secara otomatis dengan Medbis. Kedepan diharapkan akses masyarakat terhadap obat dan juga kesehatan, terutama alat kesehatan, pemanfaatan akan layanan keuangan akan semakin mudah. Sehingga kebutuhan masyarakat Indonesia akan berbagai sektor dapat terpenuhi dan dapat semakin baik. Sobat BUMN, tadi kita sudah bercerita tentang gempa bumi di Cianjur. Dan saat ini BRI juga meluncurkan posko trauma healing dan dapur umum, di mana sebagai apresiasi oleh Pak Erick Thohir, BUMN, dan masyarakat gotong royong dalam bantu bencana Cianjur. Menteri BUMN kita, Bapak Erick Thohir, turun langsung ke lokasi bencana gempa Cianjur, di mana beliau mengatakan kalau bantuan-bantuan harus dapat disalurkan oleh Satgas Bencana BUMN agar diterima langsung oleh korban bencana, agar peran BUMN dapat dirasakan secara langsung pula dan meringankan beban para korban. BUMN hadir di tengah-tengah masyarakat dan BUMN fokus dalam membantu pemulihan sejumlah fasilitas seperti sekolah, rumah ibadah, layanan kesehatan yang terdampak gempa. Dan kali ini salah satunya adalah BRI melalui CSR BRI Peduli yang proaktif membantu warga Cianjur yang terdampak dengan membangun posko BRI Peduli Bencana yang terletak Kampung Gunung Lanjung, Desa Cijedil, Kecamatan Cigenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selain menjadi tempat pengungsian, posko BRI Peduli tersebut juga disiapkan untuk dapur umum, posko distribusi bantuan, dan juga pelayanan medis dan trauma healing. BRI telah menyalurkan bantuan 3.500 makanan siap santap. Di samping itu, bantuan lain juga adalah pendistribusian diantaranya 2.500 paket sembako, obat-obatan, hingga kebutuhan balita kepada warga terdampak di Cianjur. BRI melaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis BRI Medika bagi pengungsi di Posko BRI Peduli Bencana Cianjur. Di Posko BRI Peduli, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan trauma healing bagi anak-anak korban pengungsi. Selain itu, BRI setempat yaitu BRI Unit Ciherang, Cijedil, Sawah Gede, dan juga Muka melakukan belusukan ke lokasi-lokasi korban gempa di Cianjur. Belusukan dengan motor dilakukan untuk menelusuri jalan-jalan yang mungkin akan sulit dijangkau dengan mobil. Harapannya adalah mereka bisa menjangkau posko korban bencana yang terisolir, di mana mereka juga melakukan dan membawa ribuan makanan siap santap yang dibagikan langsung ke lokasi-lokasi terisolir. Tujuannya tidak lain adalah untuk meringankan masyarakat terdampak dan juga untuk mempercepat pemulihan pasca bencana Cianjur. Baik kawan-kawan semua, demikianlah berita dan produk terbaik dari BUMN. Semoga minggu depan kita bisa informasikan kembali berita-berita terbaik BUMN melalui BUMN Flash News yang berguna untuk bangsa Indonesia.